Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Teddy Yoga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pencabutan atau pengambilan kuku pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Karena Bapak bersedia, silakan Bapak bisa berbaring di atas kasur. Saya akan mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kita lalu mengenakan handscoon. Misalkan ini saya mengenakan handscoon. Setelah mengenakan handscoon, kemudian kita persiapkan alat berupa gunting, kemudian ada juga elevator McDonald yang datar, lalu ada juga squid 5 cc, 3 cc, dan juga ada povidone iodine, lidocaine, dan juga tourniquet untuk nanti memberikan bendungan. Oke, kemudian setelah itu kita ambil kasa dan juga kita celupkan ke dalam povidone iodine. Misalkan ini kuku yang akan diambil, jadi misalkan kasa kita celupkan ke povidone iodine, kemudian kita disinfektan secara memutar. Nah, setelah itu selanjutnya kita tutup dengan lubang. Sudah tutup dengan lubang, kemudian kita lakukan anestesi. Nah, anestesinya ini menggunakan lidocaine. Ya, jadi kita anestesi pada bagian pangkalnya. Misalkan ini squidnya tadi sudah diambilkan obat anestesinya, kita suntikkan sambil dimasukkan, sambil kita tarik pada bagian pangkalnya. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai pasien tidak merasakan nyeri pada jarinya. Dengan cara kita cek, kita cubit apakah pasien merasa kesakitan atau tidak. Terus kemudian kita lakukan memasukkan elevator McDonald yang datar ke kukunya. Jadi misalkan ini kukunya saya ganti dengan ini ya, misalkan ini elevator McDonald-nya kita masukkan pada bagian tengah-tengahnya. Nah, kemudian sambil kita angkat-angkat seperti ini sampai bantalannya itu terlepas atau terangkat dari kukunya. Terus kemudian kita gunting pada area tengah-tengahnya ini mengikuti dari McDonald yang datarnya. Karena ini kita gunting mengikuti jalur yang sudah diberikan dari McDonald-nya tadi. Kemudian kita gunting dari distal ke proximal, tes. Nah, terus kemudian setelah itu kita jepit dari menggunakan klem. Misalkan ini klemnya, nah kita jepit menggunakan klem lurus pada sisi bagian, terus kita putar seperti itu. Jadi misalkan tadi sudah dipotong bagian tengahnya, kemudian kita klem, terus kemudian kita gulung, kita putar ke bagian sampingnya seperti ini. Yang sebelah sini juga set ke kanan ke kiri seperti itu. Nah, terus kita lakukan sampai setengah kukunya itu terlepas. Nah, setelah itu kita bersihkan jaringan sekitarnya. Jaringannya tadi kuku yang telah kita ambil menggunakan pisau, bisturi, dan juga gunting. Jadi kita bersihkan pada area sekitarnya sambil apabila ada perdarahan kita sambil dep dengan kasa seperti itu. Kita bersihkan seperti itu. Nah, kemudian kita bersihkan kuku dengan antiseptik tadi. Kita bersihkan, terus kemudian kita lepas tourniquet yang tadi telah kita pasangkan, kita lepas, kemudian kita balut menggunakan kasa. Jadi hasil dari alat kuku yang telah kita ambil tadi terus kita bersihkan, kita balut dengan kasa, memutar set. Nah, setelah itu selesai, kita plaster supaya tidak terlepas. Nah, terus kemudian selanjutnya kita membuang alat yang tadi telah dipakai, misalkan tadi kasa, terus kita buang, kemudian bahan habis pakainya tadi handscoon kita lepas, kita buang, kemudian kita cuci tangan kembali. Terus kita edukasi kepada pasien bahwa pemeriksaannya telah selesai, nanti dilakukan rutin untuk penggantian
pembalut atau kasanya itu setiap 3 hari sekali. Setiap 3 hari nanti bisa diganti kasanya supaya tetap bersih dan juga proses penyembuhannya itu bisa dengan baik. Seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, tindakannya telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.